Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat di hari ini kita boleh bangun pagi dalam keadaan tidak kekerasan apapun. Mari saudara kita mencari wajah Tuhan lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lebih dekat kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah memberikan kita kekuatan kemenangan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur pagi hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami akan Tuhan ingin menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus Allah yang hidup, yang terus mengurapi kami, sehingga persembahan pujian yang kami naikkan menjadi Tuhan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang memberikan keharuman bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami yang memuji menyembah diberikan kekuatan kemenangan. Dan kami percaya bagi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berkumpul bersama dalam mesbah doa pagi untuk memuji menyembah Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru dan urapan yang baru. Bagi mereka yang tidak bisa oleh karena sakit, oleh karena Tuhan Yesus terbaring lemah, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan, terlebih iman rohani mereka, Tuhan yang segarkan Tuhan Yesus, sehingga kami sama-sama tetap Tuhan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Haleluya. Engkaulah air kehidupan bagi kami Tuhan. Engkau yang menyegarkan setiap jiwa dahaga kami. Haleluya. Amin. Engkaulah air kehidupan. Engkaulah air kehidupanku. Amin Tuhan. Yang memberi kelegaan. Engkaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan bagi kami yang menyegarkan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan, haleluya. Kaulah roti kehidupanku, Yesus Tuhan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan, tiada ku takut akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupan bagi yang Tuhan, bagi kami Tuhan silakan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Oh, tiada ku ragu akan janji firman-Mu. Kau pasti menggenapi hidup kami Tuhan, kami percaya. Sama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut ya Tuhan, jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Oh haleluya, kami percaya. Tiada ku ragu ya Tuhan akan janji-Mu Tuhan, bersama
bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut ya Tuhan akan hidup ini, karena kami yakin percaya kami berjalan bersamamu. Sama Yesus ku menang. Amin Tuhan, oh haleluya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus kami menang. Amin Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu kami menang. Bersama Yesus ku menang. Haleluya, kami percaya kami menang bersama-Mu Tuhan. Sebab kami anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup karena percaya Tuhan. Ku kuatkan imanku, ku teguhkan segala Tuhan pengharapanku di dalam nama-Mu Yesus. Tiada ku ragu akan segala perkataan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menghidupkan, yang menyelamatkan. Oh, Engkau sanggup memberi kehidupan yang baru bagi kami. Terima kasih Yesus, Kau telah berikan keselamatan dengan darah-Mu. Engkau curahkan bagi kami, menebus dosa dan menyelamatkan hidup kami. Oh, itulah kami percaya, tak ada yang ku takuti dalam hidup ini. Sebab Yesus Tuhan yang sanggup berikan kemenangan. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami tidak mau takut jalani hidup ini Bapa, karena kami yakin kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami yang telah diberikan keselamatan, dan Engkau Tuhan mati bagi kami untuk menebus dosa kami, dan Engkau curahkan darah-Mu untuk Tuhan, oh menebus dan menyelamatkan hidup kami, melepaskan kami dari segala kutuk penyakit dan segala apapun Tuhan. Terlebih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti menyelamatkan hidup kami dari hari-hari yang kami jalan, di hari-hari yang penuh dengan Tuhan tantangan dan kegelapan ini. Kami tidak mau Tuhan jauh daripada-Mu. Kami tetap percaya kepada-Mu, bahwa kalaupun kami dalam keadaan apapun, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau ingin supaya kami lebih lagi melihat kuasa-Mu, dan kami mau siap dibentuk Tuhan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Inilah pujian yang kami akan nyanyikan Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah merindukan memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, ku percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal. Amin, haleluya. Amin Tuhan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal. Amin Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Ku percaya kepada Yesus Tuhanku. Ku percaya Tuhan, Kau bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Turut bekerja di dalam segala hal. Amin Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Engkau Yesus Tuhanku, Kau penyelamat dan Kau penolong hidupku. Haleluya Tuhan. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Oh Yesus Tuhan, Yesus
percaya padamu, percaya Tuhanku, Kau turut bekerja dalam hidup kami, baik atau tidak baik keadaannya, di dalam segala hal. Oh amin Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, yang percaya padamu Tuhan, mengasihinya. Sekali lagi kita katakan haleluya. Yesusku, Engkaulah Tuhanku, penyelamatku, Tuhanku, amin haleluya. Penyelamat hidupku, amin Tuhan, aku percaya. Yesusku, Tuhanku, Kaulah penolong satu-satunya bagi hidup kami. Nolong hidupku, oh Tuhan Yesus, ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam segala hal, bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Terima kasih. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat, ini semua karena anugerah-Mu. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, iman yang murni atau iman yang teruji. Kita akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh memiliki iman yang murni. Ya, saudara, dikatakan di awal bahwa bergembiralah akan hal itu. Ya, saudara, apa yang dimaksud bergembiralah akan hal itu? Yang pertama adalah karena kita memiliki pengharapan. Ya, saudara, sekalipun sekarang ini saudara dan saya mengalami berbagai-bagai pencobaan, namun firman Tuhan katakan, biarlah kita boleh bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Walaupun saudara dan saya mengalami berbagai-bagai pencobaan selama kita hidup dalam dunia ini, namun saudara, karena kita memiliki pengharapan. Ya, saudara, yang kedua, saudara, karena kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Ya, jadi meskipun saudara dan saya mengalami berbagai-bagai pencobaan dalam hidup ini, saudara dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan karena
tadi Rasul Paulus katakan kita memiliki pengharapan, ya. Saudara, dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itulah kehidupan kekal, ya. Pengharapan terbesar kita sebagai anak Tuhan adalah kehidupan yang kekal, ya. Karena itu kita dapat bersyukur walaupun saudara dan saya mengalami berbagai pencobaan, namun kita sebagai anak Tuhan memiliki pengharapannya. Saudara, pengharapan yang terbesar adalah saudara kehidupan kekal, ya, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, saudara, yang tersedia atau tersimpan di surga bagi saudara dan saya. Itulah kehidupan yang kekal, ya. Saudara, yang kedua, kita bisa bersyukur pada Tuhan karena kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima mengatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada zaman akhir, ya. Saudara, iman kita kepada Tuhan membuat kita kuat dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu biarlah iman saudara tetap teguh, ya, walaupun kita mengalami berbagai pencobaan. Jangan kita lemah dan putus asa, melainkan menguatkan hati kita. Saudara, tetap imanmu teguh kepada Tuhan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, karena iman itu yang membuat kita kuat dalam menghadapi setiap pencobaan ataupun pergumulan di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Nah, saudara, apakah maksud dari berbagai pencobaan yang terjadi dalam hidup kita? Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, ya. Jadi tujuannya untuk saudara mengalami dan saya mengalami berbagai-bagai pencobaan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya. Jadi saudara, iman kita diuji, ya, saudara, kemurniannya yaitu dengan api, firman Tuhan katakan, dan api itu menggambarkan tentang berbagai pencobaan yang saudara dan saya alami, ya. Seperti emas yang diuji kemurniannya dengan api, demikian juga iman saudara dan saya, ya. Sesungguhnya berbagai pencobaan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya merupakan ujian iman, ya saudara, yang membuat saudara dan saya, ya, menjadi dewasa rohani kita, ya, semakin dimurnikan, semakin teruji, ya saudara, apabila kita dapat menang menghadapi berbagai pencobaan, ya saudara. Karena itu biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan dan jangan goyah, ya saudara. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang murni atau iman yang teruji? Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 yang berikutnya mengatakan demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang telah tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, ya saudara. Bagaimana kita dapat memiliki iman yang murni atau iman yang telah teruji, ya saudara? Yang pertama adalah dikatakan, saudara, dikatakan firman Tuhan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, ya. Yang pertama adalah tetap mengasihi Tuhan walaupun mengalami berbagai pencobaan dalam hidup, ya saudara. Apapun pergumulan saudara, jangan tinggalkan Tuhan, ya. Tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan,
justru saudara kasih kita, iman kita teruji saudara apabila kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan atau penderitaan yang saudara dan saya alami ya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita terus mengasihi Tuhan ya, apapun tantangan pergumulan yang saudara dan saya hadapi ya, tetaplah percaya, tetap mengasihi Tuhan saudara, walaupun saudara mengalami berbagai pencobaan ya. Kasih itu diuji melalui penderitaan ya. Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahaya atau pedang? Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan ya. Kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka apapun pencobaan yang saudara dan saya alami, kita tetap setia kepada Tuhan ya. Kita tetap mengasihi Dia ya saudara, bukan hanya pada saat kita diberkati oleh Tuhan, tetapi justru dalam keadaan penderitaan pun, mengalami berbagai pencobaan pun, saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan ya, apapun yang terjadi ya. Justru kasih itu diuji melalui penderitaan ya, iman kita pun diuji melalui penderitaan ya. Nah saudara, yang kedua saudara adalah tetap percaya walaupun tidak melihat ya. Tadi kita sudah baca dalam 1 Petrus 1 ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia namun kamu mengasihinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu tidak melihatnya ya. Yang kedua adalah tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat ya. Inilah iman yang murni, iman yang telah teruji saudara ya, yaitu kita tetap percaya walaupun tidak melihat ya. Saudara, jangan seperti Thomas saudara ya, dia harus melihat tanda dan mukjizat dulu ya saudara, baru dia dapat percaya bahwa Yesus bangkit. Dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada Thomas, maka Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, hai Thomas, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya ya. Itulah iman yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Kebanyakan orang ingin melihat tanda dan mukjizat lebih dahulu, baru dia percaya kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah melihat tanda dan mukjizat, mereka masih tetap tidak percaya. Namun bagi saudara dan saya, saudara, Tuhan mengajar kita walaupun kita belum melihat tanda dan mukjizat, namun kita percaya, dan apa yang kita percayai itu adalah janji Tuhan ya. Biarlah kita percayakan janji Tuhan, bahwa apa yang dinyatakan kepada Tuhan dalam firman-Nya, ya dan amin ya. Saudara, janji Tuhan Dia menyertai hidup saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman ini. Dia tidak pernah tinggalkan saudara ya. Janji Tuhan Dia menopang, memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, asal kita tetap bertekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan ya. Nah, janji Dia adalah bahwa kita percaya Dia akan menolong hidup saudara dan saya ya, asal kita berpegang teguh pada firman-Nya, percaya dan berpegang teguh pada firman-Nya ya. Hal yang ketiga adalah saudara, dikatakan lagi dalam 1 Petrus 1 ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia namun kamu mengasihinya ya. Yang kedua, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu ya sekarang tidak melihatnya. Yang ketiga adalah kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu ya. Jadi saudara, yang ketiga, firman Tuhan saudara mengatakan bahwa biarlah kita tetap bersukacita walaupun kita mengalami penderitaan ya. Memang sulit saudara, tapi itulah kehidupan orang yang beriman, iman yang murni yang teruji ya, bahwa dia tetap bersukacita karena sukacitanya saudara apabila dia dekat dengan Tuhan ya. Saudara, ada satu pujian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku, tetaplah Allah selama-lamanya ya. Nah saudara, biarlah kita bisa tetap bersukacita ya, dan itu dapat kita dapati apabila kita tetap ada di dalam Tuhan
Tuhan, ya. Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, ya. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dan dia menulisnya justru saat dia berada dalam penjara, namun hatinya tidak terpenjara, ya. Saudara, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, ya. Kita dapat bersukacita kalau kita berada dalam Tuhan, ya. Hal yang kedua adalah kalau kita hidup dalam kebenaran, ya. Di dalam saudara Roma 14 ayat 17 mengatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi sukacita itu diberikan oleh Roh Kudus apabila saudara dan saya hidup dalam kebenaran, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu, saudara, ya. Sehingga saudara dan saya yang memiliki damai sejahtera dan sukacita, ya, apabila kita hidup dalam kebenaran, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan tetap ada dalam hati saudara dan saya, ya. Kita tidak terpenjara hati kita oleh berbagai masalah dan pencobaan, tetapi kita tetap bisa memuji Tuhan walaupun kita di tengah-tengah pergumulan hidup, ya. Maka belenggu-belenggu itu akan diputuskan apabila kita, saudara, senantiasa memuji Tuhan dalam segala waktu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, saudara. Percaya Tuhanku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi akan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi dia mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi akan Tuhan. Pegang firman Tuhan ini. Iman saudara dan saya sedang dimurnikan dengan api, bagaikan emas yang dimurnikan dengan api. Biar kita semakin kuat, biar kita semakin teruji, semakin teguh di dalam menghadapi berbagai masalah pergumulan hidup saudara dan saya. Sehingga saudara tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat. Dan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan walaupun kita mengalami penderitaan. Oleh karena Roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara, yang mengerjakan sukacita itu, damai sejahtera itu di dalam hati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang lemah
lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan dalam masalah saudara rumah tangga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam pekerjaan Tuhan buka jalan untuk dapat mendapatkan pekerjaan. Berdoa bagi bangsa negara ini Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan khususnya dalam masalah ekonomi, kiranya yang karena dampak daripada keadaan dunia yang semakin lama semakin sukar dan sulit ini, kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa kami dapat bertahan di tengah-tengah keadaan kemerosotan perekonomian secara global mendunia ini ya Tuhan. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk dapat mengatasi keadaan ekonomi ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Demikian juga dalam tahun politik ini, biar bangsa ini tetap dalam keadaan aman ya Tuhan. Biar rakyat kami semuanya, mereka boleh mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka boleh terbiasa di tengah-tengah perbedaan dan tidak terjadi kerusuhan atau pengerahan massa ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala garis keras apapun Tuhan yang mencoba mengacaukan bangsa, keamanan bangsa ini dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan pakai TNI, kepolisian Tuhan untuk dapat mengamankan bangsa ini ya Tuhan. Demikian juga intelijen di negara ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Biarlah pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depan adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu. Saudara, angkatlah hatimu, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui Mezbah Doa Pagi, saudara share pada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.